kabel SUTT dan SUTET. Kemarin sudah disampaikan bagaimana secara teknis kita mengidentifikasi dan merencanakan. Yang pertama, jalur SUTET atau SUTT-nya itu bagaimana melakukan desainnya. Kemudian yang kedua, bagaimana membuat posisi atau menentukan posisi tower dan tinggi towernya. Dan yang ketiga, bagaimana menentukan sagging atau lendutan kabel di antara dua tower atau dua menara dari SUTET dan SUTT. Nah, sebelum masuk ke sana, SUTET itu kita bisa katakan sebagai saluran transmisi listrik dengan media yang digunakan untuk mentransmisikan tenaga listrik tersebut dari generator sampai ke gardu induk. Jadi, intinya adalah menyalurkan listrik dari pembangkit ke gardu induk untuk selanjutnya didistribusikan kepada konsumen. Nah, bisa jadi nanti yang akan Anda rencanakan adalah mulai dari pembangkit menuju ke gardu induk atau dari gardu induk ke gardu induk. Jadi kemungkinannya itu. Yang akan Anda lakukan adalah mendesain atau merencanakan, merancang mulai dari generator atau pembangkit menuju ke gardu induk atau dari gardu induk ke gardu induk yang lain. Nah, kemudian kita akan merencanakan jalur atau rutenya seperti apa atau bagaimana, kemudian lokasi titik-titik towernya itu ada di mana, menaranya ada di mana, dan jaraknya itu berapa, serta bagaimana nanti lendutan kabelnya. Itu yang nanti akan kita lakukan. Berdasarkan sistem transmisi dan kapasitas tegangan yang disalurkan, kita bisa membagi atau biasanya bisa dibagi dalam dua kriteria, saluran udara tegangan ekstra tinggi dan saluran udara tegangan tinggi. Jadi bisa dikelaskan jadi dua. Untuk 230 atau maksimum 245 kilovolt. Oh, sorry. Iya, benar. Sampai dengan maksimum 230 kilovolt itu bisa disebut dengan saluran udara tegangan tinggi, SUTT. Mulai dari 35 kilovolt sampai dengan itu. Namun kalau di atas itu namanya adalah saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET. Nah, ini menurut SNI No 469/18/2002. Jadi klasifikasinya seperti itu. Kawat listrik yang digunakan kawat tanpa pembungkus alias kawat telanjang. Jadi ini yang kemudian berbahaya ketika ada objek yang nanti menyentuh atau menghubungkan kawat di ketiga baris atau ketiga kolom di listriknya. Nah, ini untuk SUTT dan SUTIT. Apa yang bisa dilakukan atau apa yang biasanya dikerjakan oleh para surveyor terkait dengan SUTET atau SUTET tersebut? Banyak ya yang dilakukan. Mulai dari seperti yang kemarin Anda lakukan, perencanaan tapaknya, lokasinya dari setiap tower itu di mana. Itu yang pertama yang Anda lakukan. Atau yang kedua, kita akan diminta untuk mengukur setiap setiap batang baja. Kita akan mengukur setiap batang baja dari
komponen-komponen yang ada di setiap tower. Itu juga memungkinkan nanti untuk kita lakukan. Atau jika kondisinya tower itu sedang mengalami kerusakan, misalkan seperti yang ini. Bisa jadi towernya diukur secara langsung dengan TS reflectorless atau diukur dengan apa namanya terrestrial laser scanner atau diukur dengan batimetri ini untuk mencari dasarnya di mana karena posisinya sudah tenggelam karena daratan yang kemudian ambles terus ke bawah dan air laut yang semakin lama semakin naik ke atas. Nah, ini yang kemudian nanti akan kita lakukan. Demikian juga itu baru untuk tower, kemudian juga untuk kabelnya. Kabelnya juga harus kita ukur untuk memastikan bahwasannya posisi kabel itu aman dari grounding atau aman dan masuk di toleransi jarak aman atau vertical clearance. Nah, ini yang biasanya dilakukan oleh para surveyor teknik geodesi untuk memetakan yang kaitannya dengan SUTET atau SUTT. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, selain desain ini memerlukan data apa saja? Nah, seperti kemarin sudah kita obrolkan. Yang pertama, kita perlu data peta, baik peta dasar ataupun foto udara yang teliti, dan juga data DTM dan DSM, terutama DSM. Sehingga sebetulnya yang diperlukan apa? DSM terkait dengan SUTET atau SUTT ini. Yang paling diperlukan itu DSM. Terus kemudian selain DSM juga penutup dan penggunaan lahan. Ini juga diperlukan. Yang berikutnya jaringan utilitas lainnya seperti jalan dan saluran air dan lain sebagainya. Ini nanti penting kaitannya untuk konstruksi atau untuk perawatan. Ini harus tahu nanti menurunkan batang-batang bajanya lewat mana dan lain sebagainya. Nah, termasuk penggunaan lahan itu nanti ada kaitannya dengan ganti rugi dan sejenisnya. Nah, ini kurang lebih yang nanti akan kita lakukan, surveyor lakukan di pekerjaan SUTET dan SUTT. Nah, untuk pekerjaan atau desain ini ada beberapa hal yang perlu untuk Anda cermati atau yang Anda perhatikan. Dan itu perlu dipahami. Yang pertama, yaitu tentang tinggi tower. Tinggi tower, bagaimana kemarin kita diskusikan, tinggi towernya berapa, itu ada defaultnya, ada standarnya. Terus kalau tower itu ditinggikan, kemungkinannya akan nambah bagian atasnya atau nambah bagian bawahnya. Penambahan itu setiap tinggi 3 meter. Penambahannya setiap interval elevasi 3 meter. Jadi mulai dari 0, kemudian ke plus 3, plus 6, plus 9, plus 12, plus 15, atau ke bawah minus 3, minus 6. Nah, ini yang biasanya terjadi. Kemudian yang kedua, dimensi tower. Dimensi towernya berapa? Mulai dari dimensi tapaknya, tahu tapak ya, jejak kakinya, footprintnya, sampai dengan dimensi untuk setiap batang-batang baja penyusunnya itu. Nah, ini dimensinya juga perlu untuk diperhatikan. Yang ketiga, sudut beloknya. Untuk melihat jalur transmisi ini menggunakan tipe tower apa, maka perlu diketahui dulu bagaimana sudut beloknya atau sudut defleksi dari rangkaian si stasiun atau apa namanya menara dari tower tersebut. Nah,
Setelah tahu kita berapakah sudut beloknya, maka berikutnya kita tentukan tipe towernya apa. Tipe tower dan juga tipe eh, insulator. Jadi selain tipe tower juga tipe insulator. Ini juga perlu untuk ditetapkan. Kemudian yang kelima, jarak bebas vertikal. Jarak bebas vertikal itu posisi kabel terhadap objek yang ada di bawahnya itu ada jarak bebasnya. Tidak boleh objek-objek itu masuk ke jarak bebas vertikal tersebut. Nah, sebagaimana kemarin di kelas praktikum saya sempat sampaikan di awal-awal itu ya, di awal kelas. Nah, yang berikutnya yang keenam, lendutan atau saggingnya. Karena eh, apa namanya kabel itu punya massa, punya beban, sehingga dia punya berat dan berat itu menyebabkan kabel ini menjadi melengkung, maka lengkungan ini harus dipastikan lengkungan itu masih aman terhadap apa objek yang ada di bawahnya atau tidak. Karena kemungkinannya dua. Kalau memang banyak objek-objek yang kemudian dia masuk ke daerah yang berbahaya atau apa namanya kabelnya sudah tua, maka perlu untuk dilakukan penggantian kabel baru, istilahnya reconductoring, penggantian kabel baru. Namun, apabila kabelnya masih oke, tetapi memang desain dari awalnya ada hal yang salah, nah ini nanti perlu untuk diperhatikan penempatan stasiun atau posisi dari tower-tower tersebut. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah rentang. Rentang dasar, rentang berat, dan rentang angin. Weight span, wind span, dan spannya. Jarak antara towernya. Nah, ini yang kemudian ada 7 hal dan beberapa hal yang terkait tadi saya sampaikan yang perlu untuk diperhatikan dan dipahami sebelum kita melakukan perancangan jalur transmisi. Nah, untuk tinggi tower itu sebagaimana yang ada di gambar paling kiri pol. Yang paling kiri pol, ini tinggi tower. Jadi tinggi tower itu bisa mulai dari 0 ke plus 15 atau kadang diturunkan jadi sampai dengan plus 6. Nah, kemudian yang kedua, kita juga bisa melakukan pengukuran-pengukuran yang lainnya. Jadi ini yang sering diminta kita untuk mengerjakan ini. Karena masalahnya misalkan data speed drawing-nya. Jadi biasanya kan setelah dipasang, dibangun apa namanya tower itu ada dokumen yang namanya as-built drawing. As-built drawing ini menjadi pegangan pada saat perawatan dari tower-tower ini selama nanti setelah pembangunan. Nah, ternyata nanti as-built drawing itu nggak disimpan dengan baik terkadang gitu ya. Apalagi yang bangunan-bangunan zaman-zaman tahun lama 70 80-an itu sudah hilang semuanya. Nah, oleh karena itu memang praktisnya berikutnya adalah kita diminta untuk mengukur setiap batang baja itu bagaimana, ukurannya berapa. Nanti dicocokkan dengan standar PLN dan standar nasional Indonesia yang berlaku. Harusnya berapa di situ. Saat ini kondisinya jadi berapa. Nah, masih lurus atau sudah bengkok. Ini juga nanti akan bisa diidentifikasi. Pakainya biasanya data TLS. Bagaimana yang ditunjukkan oleh gambar ini. Nah, terus berikutnya ini. Tinggi tower ini nanti ada kaitannya dengan jarak bebas vertikal. Jarak bebas vertikal ini sebagaimana ditunjukkan oleh arsiran itu. Arsiran-arsiran yang
warna hitam itu ya, di mana semua arsiran itu tidak boleh ada objek lain yang masuk di arsiran tersebut. Sehingga apabila ada pohon seperti yang di sebelah kanan ini, maka pohon ini wajib untuk segera diamankan, ditegur, dipotong. Nah, kurang lebih seperti itu. Tinggi standar dari tower itu tertentu, kemudian jarak antar tower itu tertentu, dan kemudian yang berikutnya posisi dari kabel itu ada di yang ditunjukkan oleh yang warna merah-merah. Nah, posisi kabel ada di sana. Nah, sehingga tinggi tower memiliki aturan yang khusus. Penentuan tinggi tower perlu diperhatikan dalam rangka desain posisi kabel di atas tanah atau objek tertinggi di atas permukaan tanahnya. Penentuan tinggi tower perlu memperhatikan juga efisiensinya. Ingat, semakin tinggi semakin mahal biaya produksinya, biaya pembangunannya. Sehingga kalau bisa ya nggak tinggi-tinggi, intinya seperti itu. Artinya jangan asal dibuat tinggi, meskipun memiliki ground clearance yang baik, tetapi dari sisi kekuatan dan biaya nanti ini masih kurang disarankan. Jadi kurang lebih ini yang perlu untuk diperhatikan. Yang berikutnya dimensi tower. Dimensi tower ada dua hal, meliputi yang pertama tapak towernya, bentuk kaki tower yang nempel di tanahnya itu ukuran berapa dan posisinya masih apa namanya siku-siku atau tidak. Dan yang kedua ini dimensi setiap batangnya ini. Nah, ini kan setiap batang ada ukurannya. Nah, ini untuk secara aturannya setiap batang itu jelas ukurannya berapa. Dan saat ini yang hasil pengukuran kita itu berapa. Nah, itu nanti bisa dikomparasikan atau dibandingkan. Ketika dibandingkan nanti akan bisa diketahui. Ternyata, nah, bagaimana? Itu vertikal itu kalau kita perhatikan itu setiap kali nambah tinggi itu tambahannya pasti 3 meter. Nah, 3 meter itu dari mana? Dari segi itu, kemudian ada diafragmanya. Nah, berikutnya, biasanya, biasanya untuk tower itu masih baik atau tidak, ini uji yang dilakukan salah satunya adalah uji ini, uji verticality. Untuk memastikan bahwasannya tower itu masih berdiri tegak dan masih kuat menopang bebannya atau tidak. Nah, cara melakukan pengukurannya itu dari dua posisi seperti yang ditampilkan di gambar ini. Yang pertama, dari sisi muka, dan yang kedua dari sisi samping. Dari muka itu kita tidak nampak adanya tangan-tangan atau lengan-lengan yang digantungi kabel. Sehingga nampaknya jelas gitu ya. Sorry, tampak samping itu, tampak samping, tidak nampak yang digantungi kabel. Tetapi kalau tampak muka itu kita melihat dari arah kabel sehingga jelas ada lengan-lengan yang nampak dan lengan-lengan itu diganduli kabel. Nah, pengukurannya dari dua sisi tersebut, dari muka dan dari samping. Nah, ternyata dari muka ini, misalkan ini di satu contoh itu ya, di tower nomor 47 dari mana ini ya, dari gardu induk mana ke gardu induk mana gitulah ya. Nah, ini nampak ternyata ada kemiringan tampak muka itu sebesar 2,936 meter. Artinya hampir 3 meter itu melesetnya di bagian paling atasnya. Nah, ini kan berbahaya. Ini sangat berbahaya. Kalau dibiarkan bisa roboh. Roboh itu merugikan banyak hal. Rumah yang kejatuhan. Belum lagi ini
kabelnya kabel tegangan ekstra tinggi, pasti akan membahayakan ya, kesetrum mati itu. Nah, terus kemudian yang kedua, ini akan merobohi apa objek yang ada di sekitarnya. Kalau ini ada di sekitar pemukiman warga, wah itu lebih bahaya lagi. Apalagi kalau misalkan air ada kolam atau empang besar gitu, kemudian kejatuhan kabelnya, mati saikannya, seorangnya. Ya, ini sangat berbahaya. Nah, oleh karena itu kita sering ini diminta untuk memastikan apakah setiap tower itu masih berdiri dengan tegak, aman atau tidak. Nah, ini nanti dari sisi verticality kurang lebih seperti itu yang dilakukan. Mengukurnya tampak depan dan tampak samping. Ini di tempat yang lain lagi. Di tempat yang lain lagi, kemiringannya dari tampak muka. Ini 20 cm. Dari tampak samping 20 cm. Sehingga ini bisa kita katakan, oh ini masih aman. Itu ya. Jadi kemiringannya hanya berapa derajat saja ke arah timur utara seperti apa. Atau yang lainnya. Sehingga kita bisa mengidentifikasi beberapa tower yang ada, apakah masih sehat? Nah, katakanlah seperti ini masih bagus sekali, hampir nggak miring gitu ya. Ini agak miring, ini super miring. Nah, itu kurang lebih yang nanti kita perlu untuk identifikasi. Saya izin sebentar ya, nanti 2 menit lagi saya. Ya, saya lanjutkan kembali. Yang berikutnya ini sudut belok. Sudut belok jalur transmisi itu akan menentukan tipe tower yang akan dibuat. Sudut belok kemarin sudah saya sampaikan, jika arahnya ini dari atas ke bawah. Nah, sudut belok itu adalah sudut defleksi ya, yang beta itu. Jadi kalau kita lihat sudut beloknya itu, maaf. Nah ini ya, ini arah jalurnya. Kalau dibablaskan lurus ke sana, nah inilah sudut beloknya. Kabelnya membelok ke sana, ini sudutnya, bukan yang di sini. Bukan yang di sini. Sudut beloknya adalah yang di sini. Nah, ini sudut belok. Sudut belok inilah atau deflection angle inilah yang kemudian menentukan dari tipe-tipe tower yang ada. Jika sudut belok itu antara 0 sampai 3 derajat, maka tipenya adalah tipe AA, tipe towernya. Dengan insulatornya tipenya suspension. Suspension itu gantung. Kemudian yang kedua, jika sudut beloknya antara 3 sampai 20 derajat, maka tipe towernya bisa tension, bisa suspension. Tergantung, kalau masih kecil dia bisa diberi suspension, tapi kalau enggak nanti tension. Suspension dan tension itu bagaimana nanti saya tunjukkan. Dan saya yakin Anda sudah sering melihat itu di lapangan. Yang ketiga, tipe CC.
Jika sudut beloknya antara 20 sampai 40 derajat. Ini pasti pakainya tension. Tension itu tarik. Nah, nanti bentuk yang tarik seperti apa? Suspension itu gantung. Ada tarik, ada gantung. Nah, nanti kita lihat. Berikutnya tipe DD 40 sampai 60 derajat belokannya dan yang terakhir EE 60 derajat sampai 90 derajat. Nah, ini tipe-tipe towernya. Nanti ada tower lagi, tower ke gardu induk. Jadi dari gardu induk itu nanti ada tower khusus, itu nanti towernya berbeda. Nah, ini adalah tipe-tipe tower, sudut belok, dan juga insulatornya, tipe insulatornya atau fungsi towernya. Jadi tipe insulatornya seperti itu ya, gantung, tarik. Tarik dengan jumper. Ada 3 jenis. Gantung, tarik, tarik dengan jumper. Nah, ini tipe-tipe dari apa namanya eh, tower dan baik untuk SUTT maupun SUTET. Nah, itu keduanya sudah ada. Ini menurut SPLN. SPLN yang kita rujuk. Tipe tower gantung atau suspension tower itu adalah tower yang digunakan untuk menyangga atau menyangga penghantar atau konduktor pada kedua batang untuk jalur transmisi relatif lurus antara 0 sampai 3 derajat. Berikutnya tower sudut atau tower tarik. Tower yang digunakan untuk menyangga penghantar konduktor pada bentangan sudut belok mulai dari 3 derajat sampai 90 derajat. 3 sampai 90 derajat. Ini pakainya tarik atau tower sudut. Yang ketiga yaitu tower ujung, dead end tower. Nah, ini dead end tower ini khusus. Ini tipe-tipenya. Jadi nanti kalau Anda lewat di Sutet gitu ya, nanti Anda bisa lihat ini perhatikan. Kalau yang bentuknya gantung kayak gini, nah ini berarti tipenya suspension. Kalau tipenya ini ketarik kiri kanan seperti ini, nah ini namanya tipenya tension. Jadi kalau kita balik ke ini, nah kita bisa lihat ya yang ini kanan atas, sorry kiri atas ini tipenya apa ini? Nggak ada yang tahu ya. Ini tipenya tension. Ini tipenya tension atau tarik. Kalau yang ini tipenya gantung atau suspension. Jadi maksudnya demikian ya, bisa dilihat ya. Ini tipe gantung, ini tipe tarik. Nah ini tipenya tarik dengan jumper, tarik dengan jumper. Ini jumpernya, tarik dengan jumper. Nah ini juga tipe-tipe tower yang lain. Jadi nanti ketika membangun tower terkadang seperti yang paling kiri ini. Ini tower yang sifatnya temporary, sementara. Yang kiri atau yang sebelahnya. Itu sifatnya sementara, terkadang seperti itu. Nah, lainnya, tipe tower yang dibangun memang beneran itu ya. Ada yang hanya lansip, lurus, seperti yang nomor 2 dari kiri, sorry, dari kanan. Ada juga yang paling kanan itu, yang panjang dan lebar. Nah, yang berikutnya, yang kelima, yaitu jarak vertikal bebas. Jarak vertikal bebas merupakan jarak bebas minimum vertikal dari konduktor terhadap objek di bawahnya berdasarkan aturan ini. Jarak bebas vertikal digunakan untuk menentukan tinggi standar dari tower, normal maupun khusus. Jadi, kaitannya untuk menentukan tinggi towernya. Jarak bebas vertikal ini memastikan bahwasannya tidak ada objek yang masuk
Tidak ada objek yang masuk di ruang bebas vertikal tersebut. Sehingga dipastikan tidak ada grounding dari tegangan listrik yang dikirimkan. Nah, untuk area-area tertentu ini nanti ada apa namanya jarak-jarak yang perlu untuk diperhatikan. Nah, ini yang nanti perhatikannya di lingkaran-lingkaran ini. Nah, kalau dilihat dari atas, apabila ada tower, ini ujung dan ujung itu tampak atas, kemudian yang bawah itu tampak samping. Maka kita pastikan semua objek yang ada di bawahnya, mulai dari tiang listrik, tiang telepon, bangunan, kapal yang melintas di sungainya, pohon, jalan raya, rel kereta api, dan lain sebagainya, semua itu harus tetap selalu di bawahnya dari C atau dari ruang bebas vertikal. Nah, ini harus diperhatikan. Jarak minimum horizontal secara horizontal itu berapa? Ini ada aturannya. Jarak minimum horizontalnya adalah gabungan dari L ditambah H ditambah I. Sehingga jarak minimum horizontalnya itu berapa? Sudah ada ketentuannya. Untuk SUTT di bawah 150 kV ataupun SUTT di atas 150 kV. Nah, ini sudah ada aturannya. Jarak bebas vertikal pada 500 kV sirkuit tunggal. Nah, itu nanti sudah ada juga berapa meter. Ini kalau di sini 7 meter ruang bebasnya. 8,5 meter kiri ke kanannya dan lain sebagainya. Nah, kemarin jarak bebas vertikal kita beri dua tipe, 12,5 dan juga 8,5. Nah, itu nanti merujuk ke berapa aturan ini. Ini ya. Jadi kalau lapangan terbuka itu 12,5 atau bahkan ada ini lapangan umum ini 18 meter. Terus kemudian objek-objek yang lain ini bisa minimal di 8,5. Sehingga kemarin ada 8,5, ada 13,5 atau 12,5 yang kemarin kita rasakan. Nah, berikutnya sagging atau kelembutan merupakan jarak proyeksi yang diukur dari tinggi tower saluran transmisi terhadap titik konduktor yang terendah. Inilah sagging. Jadi melengkungnya ini itu diukur dari yang tempat pegangannya ke tempat terendahnya. Sagging terjadi disebabkan oleh berat konduktor di antara dua tiang. Besarnya sagging atau kelembutan perlu diperhatikan dan dihitung dengan benar untuk menentukan ruang udara bebas. Nilai sagging ditentukan oleh berat konduktor, jarak rentang dasar atau span, dan kuat tarik konduktornya. Jadi nanti kuat tariknya ini tertentu, nggak bisa ditarik sembarangan, bisa putus. Nah, sagging untuk elevasi tower yang sama atau hampir sama dihitung dengan persamaan berikut. D lanjutannya itu sama dengan berat konduktornya dikali dengan jarak dawang kuadrat. Kemudian dibagi 8 kali kuat tarik konduktornya pada suhu 80 derajat Celcius. Nah, ini untuk nilai D-nya atau nilai lanjutannya. Untuk tower yang elevasinya berbeda, jadi kalau ini tadi elevasinya sama, ini elevasinya yang berbeda, maka sagging publik atau D0, DO itu sama dengan sagging yang hasil perhitungan tadi dikali 1 minus H per 4D. H adalah selisih elevasinya, D adalah sagging hasil hitungan ini. Sehingga nanti akan bisa didapatkan berapakah sagging objek. Karena
Karena kemarin kita ketahui kalau segengnya mobil karena tanahnya miring, ya itu maka nanti titik beratnya ada di sebelah yang jauh. Nah, berikutnya tentang dasar, tentang berat, dan tentang angin, penentuan jarak, tentang pengelolaan kunci dalam desain SPCT secara menyeluruh. Perlu dipertimbangkan segi ekonomisnya memperhatikan penggunaan konfigurasi pengangkatan tinggi yang kekuatannya pengertian jarak minimum profil dan lain sebagainya. Nah, ini adalah hal-hal yang diperhatikan terkait dengan rentang berat dan rentang angin. Nah, berikutnya rasio segging. Rasio segging adalah perbandingan antara wingspan dan wingspan. Caranya rasio segging dihitung dengan rumus wingspan yang di atas, wingspan yang di bawah. Itu disamakan bagi baik. Maksudnya adalah wingspan-nya. Wingspan itu jaraknya atau depan belakangnya. Di antara itu wingspan-nya. Sedangkan wingspan-nya Anda harus nilai titik beratnya di mana. Jarak dari titik berat sebelah kiri ini yang tidak sebelah kanan itulah wingspan-nya. Nah, rasionya harus dihitung. Rasio segging harus masuk di antara angka 0,5 sampai 1,5. Jadi dalam desain Anda harus hitung pastikan rasionya 0,5 sampai 1,5. Namun dalam nanti evaluasi tower yang panjang itu nanti tidak ada wajib untuk melakukan pengukuran itu mendapatkan apakah rasio seggingnya. Kalau di luar angka ini maka dipastikan harus tinggi atau monitoring. Nah, kurang lebih ilustrasi wingspan dan wingspan sudah saya sampaikan. Untuk wingspan adalah jarak depan dan belakang dari tower satu ke tower yang di depannya, tower satu ke tower yang di belakangnya, jaraknya totalnya dibagi dua itu adalah wingspan. Sedangkan wingspan adalah tahu dulu posisi tidak berada di mana. Nah, jika kita tidak dapatkan lalu kemudian Anda hitung jarak antara titik tersebut. Itulah wingspan. Nah, wingspan dan wingspan akan jejeran jika tingginya sama, tetapi jika tingginya berbeda-beda maka posisi wingspan dan wingspan akan berbeda dari kiri dan kanannya. Misalkan itu titik tengahnya wingspannya itu ditunjukkan dengan titik B, maka tergantung kalau dia lebih tinggi yang sebelah kanan maka titik beratnya ada di sebelah kirinya B. Tetapi kalau di sebelah kanannya lebih rendah maka titik A-nya akan di sebelah kanan. Jadi dia bergeser ke titik yang rendah titik berat. Ya sama aja yang jangan mengangkat objek jadi yang berat itu tapi berdua gitu ya. Maka siapa yang dia lebih rendah posisinya yang akan mendapatkan berat yang ini mana sudah saya sampaikan ada bagaimana menentukan tinggi tower dan juga wingspan dan wingspannya untuk memperhatikan bahwa setiap tempat itu bebas dari daerah bebas atau jauh. Nah, di kurang seperti itu wingspannya dan di situ wingspannya. Sedangkan wingspannya adalah jarak itu. Wingspan dan wingspan dibagi wingspan itu ketemunya rasio. Nah, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan kepada Anda. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang tanyakan adik-adik?
Belum ada, Pak. Nggak ada, oke. Kalau ada, sementara itu dulu. Bagi yang belum isi daftar hadir, silahkan diisi dulu daftar hadirnya. Demikian, terima kasih. Kita jumpa lagi pekan depan insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang perancangan atau desain dari suket tersebut. Untuk pertemuan ketujuh. Jadi nanti setelah midterm, nanti kita akan bertemu lagi. Terima Oh kasih, iya, Pak. ini kita itu pertemuan keberapa yang sekarang ini ya? Minggu 6, Pak. Ini minggu 6 ya. Minggu kelima kemarin kita sudah ngobrol ya. Sudah, Pak. Apa ya kemarin materi kita minggu kelima ya? Tentang era sharing, Pak. Oh, teras sharing. Oh, iya. Ya, betul, betul, betul. Oke, terima kasih. Oke, minggu depan kita pertemuan yang ketujuh sebelum midterm. Nanti semoga semuanya sudah di tempat rumah masing-masing dalam kondisi sehat sehingga kita bisa ketemuan secara Zoom. Itu saja ya. Terima kasih. Sehat selalu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Jadi sama-sama. Yang galat presensinya masih galat, nanti tinggal di kelas dulu, nanti saya bantu. Siapa yang galat? Yang masih di kelas ini ada yang galat? Oh, sudah bisa. Oke. Oke, oke kalau gitu kita tutup ya. Saya tutup. Terima kasih semuanya. Jumpa lagi pekan depan insya Allah. Sehat selalu ya.